Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Allah yang penuh kuasa, kami bersyukur kepadamu untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dan memampukan kami melewati semuanya. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamahlah hati kami, agar kami mengerti dan taat untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Yosua pasal 18 ayat yang ketiga. Tertulis demikian. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu? Saudara yang dikasihi Tuhan, kebodohan bukanlah faktor yang menjadi penghalang keberhasilan, tapi kemalasan itulah yang menghalangi keberhasilan. Orang sepintar dan sejenius apapun, kalau malas, maka ia tidak akan meraih apa-apa dalam hidupnya. Tapi sebaliknya, orang yang bodoh secara akademik, yang dianggap kurang secara IQ, kalau rajin dan terus berusaha dengan tekun, maka ia akan menjadi hebat dan berhasil dalam apa yang ia tekuni. Di era digital sekarang ini, salah satu efek negatif yang muncul di berbagai kalangan, bukan hanya di anak muda saja, adalah kemalasan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa teknologi cenderung membuat banyak orang malas karena banyak menghabiskan waktu di jaringan media sosial dan lupa bersosialisasi secara nyata, serta lupa melakukan banyak hal dan tidak memperhatikan pekerjaan atau tanggung jawab. Yosua 18 ayat 3 mengungkapkan tentang teguran Yosua terhadap orang-orang Israel yang bermalas-malasan dalam menduduki negeri yang telah diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Mereka seharusnya meraih apa yang dijanjikan Tuhan, bertindak untuk dapat memiliki tanah Kanaan itu. Tapi mereka bukannya bertindak, malah bermalas-malasan dan tidak menanggapi panggilan Tuhan dengan tekad yang kuat untuk bertindak. Yosua dengan tegas menegur bangsa Israel. Ia katakan, berapa lama lagi kamu bermalas-malas? Dia menyadari bahwa orang Israel telah diberikan janji dan warisan yang luar biasa oleh Tuhan. Mereka telah menerima tanah yang telah ditetapkan bagi mereka oleh Allah nenek moyang mereka. Tapi mereka tetap diam dan enggan melangkah maju untuk menduduki tanah tersebut. Pesan yang penting dari ayat ini tetap relevan bagi kita semua yang hidup sekarang ini. Ada kalanya kita juga merasa puas dengan keadaan saat ini, dan kita menjadi malas dalam menjalani tugas, pekerjaan atau panggilan Tuhan bagi hidup kita. Kita merasa puas dalam zona kenyamanan kita dan enggan keluar dari kenyamanan tersebut. Kita tidak mau melangkah maju dalam tujuan yang telah Tuhan tetapkan untuk kita. Seringkali juga kita malas berjuang karena kita melihat ada tantangan dan resiko yang berat yang menghadang di depan. Dan itu sebabnya kita berhenti. Kita tidak lagi melangkah. Kemalasan dapat menghalangi kemajuan dan menutupi potensi dalam hidup kita. Ketika kita terlalu lama berdiam diri, kita sebenarnya sedang melewatkan berkat dan kesempatan yang telah disediakan oleh Tuhan bagi kita. Kemalasan secara perlahan dapat merusak motivasi, menenggelamkan potensi, dan memicu keputusasaan, serta menghambat perkembangan kita pribadi, serta mengkerdilkan iman kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, panggilan Tuhan dalam hidup kita memerlukan tanggapan aktif dan tekad yang kuat. Tuhan sudah memberikan janji, anugerah dan rencananya yang luar biasa bagi kita. Tuhan ingin kita hidup dalam potensi yang penuh, memenuhi panggilannya, dan mewujudkan rencananya dalam hidup kita. Tapi ini membutuhkan keterlibatan
dan kerjasama dari pihak kita. Ada kalanya memang kita harus berdiam di saat tertentu, tapi dalam banyak situasi Tuhan mau kita bertindak. Lagi pula kemalasan berlawanan dengan kehendak Tuhan. Tuhan bekerja dengan orang-orang yang bekerja, bukan orang-orang yang malas. Tuhan bertindak bersama dengan orang-orang yang mau bertindak, bukan yang berdiam terus-menerus. Adakah kita saat ini sedang mengalami kemalasan dalam menjalani panggilan Tuhan? Malas dalam mengerjakan tanggung jawab, malas dalam berjuang dan berusaha untuk meraih visi Tuhan. Apakah kita telah mengabaikan atau menunda tindakan yang Tuhan minta untuk kita lakukan? Inilah saatnya untuk bangkit dari kemalasan kita dan dengan tekad yang kuat bergerak maju dalam mengambil langkah iman yang diperlukan. Jangan biarkan waktu dan hidup kita berlalu begitu saja akibat dari sikap malas kita. Kemalasan hanya akan menghalangi penggenapan janji Tuhan. Karena itu mari bangkit dan bertindak dengan penuh semangat dan roh yang menyala-nyala untuk meraih penggenapan janjinya dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ya Bapa, oleh karena firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami tidak bermalas-malasan ketika Tuhan menghendaki kami melakukan suatu tindakan. Ampuni kami Tuhan, yang seringkali tidak mau bertindak, tidak mau berusaha karena kami merasa takut, merasa gentar dengan keadaan. Kami menjadi terlena dengan situasi yang kami alami. Tapi saat ini kami sadar bahwa kami harus bangkit, melakukan tugas panggilan kami, meraih penggenapan janji Tuhan dalam hidup kami. Kuatkan kami Roh Kudus untuk kami melangkah dalam iman, tidak bermalas-malasan, tapi rajin dan bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Malam ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan-Mu ya Tuhan atas setiap kami. Lingkupilah kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan dan permohonan doa kami masing-masing, agar Tuhan melawat setiap kami, menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Yang sakit mengalami kesembuhan, yang susah mengalami penghiburan, kekuatan, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, mengalami kelepasan dan kemenangan saat ini, dan yang sedang dalam persoalan masalah, mendapatkan jalan keluar ajaib dari Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.